Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan di malam hari ini baru bisa update untuk Bitcoin dan altcoin. Nah, tapi untuk khusus, bener-bener khusus dibikin untuk altcoin mungkin besok teman-teman. Karena kemarin tuh cukup antusias saya lihat dari viewsnya juga ya, untuk ngebahas yang middle ke low cap. Apalagi koin-koin jadul yang ada di salah satu exchange lokal yaitu Indodax. Ya mungkin teman-teman juga banyak main di sana atau bahkan ada sangkut dan lain sebagainya. Mungkin besok akan saya bahas lagi untuk another coinnya. Kalau kemarin tuh kan ada AOA saya bahas, ada IOS ada saya bahas juga, ada MBL saya bahas gitu ya. Jadi besok lanjutan untuk koin-koin lama, koin-koin jadul yang bisa dikatakan receh juga lah harganya, secara harga loh teman-teman ya. Jadi saya anggap receh itu masih ratusan lah gitu, di bawah 1000 perak per koinnya gitu ya. Jadi itu buat lucu-lucuan aja lah by the way teman-teman, untuk sebutan recehnya gitu. Padahal mah ya cuma secara nominal aja teman-teman ya. Oke, jadi kita akan bahas dulu teman-teman ya. Untuk si Bitcoin, kita udah masuk di bulan baru ya. Februari tutup hijau mantap. Maret seperti apa? Kita lihat dulu untuk Bitcoin return history teman-teman ya. Ini Maret 2024 ini lagi berjalan teman-teman ya. Ini sedang berjalan. Posisi sekarang itu kan lagi up 1,5%, kan belum closing. Februarinya kita bisa lihat dulu nih track record. Februari kemarin tuh kita nutup di 43,55% ya returnnya per bulan. Itu menjadikan Bitcoin closing tertinggi kedua semenjak 2013 nih. Kita bisa lihat di 2013 dia closingnya itu nutup gain 61,77%. Nah ini 43,55% masih oke lah ya, oke banget lah malah. Oke, di Maret kita bisa lihat nih, ini kecenderungannya memang adanya banyak merahnya lah bisa dibilang ya, dimana kita juga tahu atau udah saya bahas juga, menjelang halving biasanya adanya koreksi ya. Tapi balik lagi nih, di note adalah belum tentu dikasih teman-teman ya. Cuman ini bisa menjadi opportunity atau kesempatan buat teman-teman yang mau buyback lagi, atau yang udah cicil jual mau masuk lagi, mau DCA masuk lagi, atau baru mau masuk kripto. Ini bisa menjadi momentum yang bisa dikatakan bisa banget dipertimbangkan di bulan Maret ini ketika memang kita mendapatkan koreksi. Kemarin juga udah dibahas, entah itu kalau misalkan kita lihat secara teknikalnya dari highest-nya itu kita mengalami koreksi 10%, 15%, 20% gitu ya. Itu bagus banget gitu ya. Buat kita mau beli barang ya, satu barang kita lagi pengen beli, contoh apa ya, sepatu lah ya, sepatu atau baju, kita lihat wah ini harganya tinggi nih ya, baru keluar lagi hype segala macem, weh dikasih diskon nih, jadi diskon 20-30% nih, kita beli, pastikan kita demen sama seperti Bitcoin. Apalagi nanti kita bisa lihat returnnya itu akan mencoba create new ATH ya, bahkan sampai di 2025 ya bulannya. Jadi menurut saya untuk Maret kalau memang kita dikasih koreksi itu bisa dimanfaatkan ya, minimal DCA deh ya. Saya nggak bilang untuk all in, minimal kita DCA aja gitu. Entah teman-teman mau masukin 10%, 20% is up to you teman-teman ya. Cuman at least itu yang pengen saya sampaikan di sini. Dan ya untuk si Bitcoinnya sendiri memang dia kemarin tuh udah visit ke next target resistance nih teman-teman ya, di sekitar 63.400 sampai 66.600 dolar, di mana ini sebelumnya menjadi area resistance yang strong nih pada pergerakan di tahun 2021 ya. Ini mendapatkan rejection beberapa kali sehingga dia mengalami penurunan yang signifikan gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga untuk si Bitcoin kalau memang dia mendapatkan koreksi ya. Let's say kita ambil dari peaknya deh. Sebentar nih, kita ambil price range dari peaknya ya. Kita lihat dia drop 10% aja. Nah, dia balik testing ke support resistance sebelumnya di sekitar 57 ribuan dolar. 57-58 ribu dolar. It's okay gitu. Oke, dia kalau bahkan sampai di sekitar 20% ya, ini dia testing ke base sebelumnya dia waktu lanjut rally nih di sekitar 50.000, 51.000, 52.000 gitu. It's okay teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti adanya koreksi either seperti ini teman-teman, kurang lebihnya sebentar nih dari area sini mungkin dia koreksi, ini bisa dimanfaatkan, atau dia mengambil sedikit lebih bawah teman-teman ya, untuk melompat lebih tinggi, nge-bounce lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti let's say kita mendapatkan koreksi seperti ini benar-benar bisa dimanfaatkan atau dipertimbangkan lah minimal untuk teman-teman sekalian di antara dua range ini gitu, yang mau buyback kembali, yang mau DCA kembali untuk persiapan bulan
Ya, ini kita lihat secara daily. Oke. Dan ya memang ini udah berkali-kali ya dia memasuki extremely overbought. Cuman ya balik lagi, kalau memang price atau market memang lagi mau pump ya pump gitu ya, nggak peduli mau udah berkali-kali dia masuk ke extremely overbought, kalau mau naik ya naik aja gitu ya. Cuman ini bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan juga, dimana ini kemarin juga sempat saya sampaikan ya. Ketika memang nanti si Bitcoin at least dia visit ke zona-zona seperti di sini di 87 up untuk RSI-nya gitu ya, itu bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoin. Minimal kalau kita lihat secara hourly seperti 1 jam, ini kita perlu sekali perhatikan teman-teman, ini untuk bagian bawahnya. Ya, lapis bawahnya ketika ini sempat ngetes kemudian naiknya signifikan. Ya, ini untuk lapis bawah di sekitar 58 ribuan dolar. Kemudian untuk lapis atasnya di sini, ini coba akan saya marking dengan box warna merah. Ya. Oke, ini sekitar 63.000 up, teman-teman. Ya, 63.000 sampai 64.000. Dia masih bergerak di dalam range 1 ini. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kalau kita lihat secara 1 jam, ini terbentuk juga sebuah trendline, sorry. Ini coba saya geser sedikit. Nah, di sini. Ya, trendline support, teman-teman. Yang sekarang lagi di testing. Ya, untuk si Bitcoin, dan terlihat seperti triangle pattern nih. Tuh, kalau saya extend. Oke, ini yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat di time frame yang lebih kecil, seperti time frame 15 menit. Nah, ya. Seperti time frame 15 menit ketika dia drop di sini signifikan, meanwhile waktu kenaikannya pun kita bisa lihat di sini. Ini sebuah trendline resistance. Ya, kemudian di sini adanya trendline support. Dan dia bergerak di dalam sebuah range channel. Dan posisi saat ini dia memang sudah terlihat breakdown nih. Kalau kita lihat secara time frame 15 menit dia sudah breakdown, tapi memang breakdownnya pun nggak agresif, cuman sideways di situ-situ aja, gitu ya. Jadi ini balik lagi, yang nanyain ini cuman bermain di dalam tengah-tengah range-nya dia, gitu ya. Jadi let's say buat teman-teman bisa di prepare untuk yang mau buy di bawah, di area support bawah, gitu ya. Dan area atas mungkin bisa dimanfaatkan sebagai resistance, mungkin yang mau nge-short dan lain sebagainya. Tapi balik lagi teman-teman, saya sampaikan untuk teman-teman yang mau long atau short, selalu pasang stop loss. Ya, itu yang pengen saya sampaikan ketika memang teman-teman mau bermain di leverage. Nah, untuk teman-teman yang mau bermain di spot, at least kalau ini terdekat teman-teman mau beli, it's okay, nggak masalah teman. Di sekitar 58 ribuan dolar, kalau misalkan mau DCA-in gitu ya, dengan small portion nggak apa-apa. Ataupun kita bisa lihat juga untuk another view yang tadi, ini juga bisa menjadi patokan juga, atau referensi lah minimal untuk teman-teman sekalian ya. Jadi ini untuk outlook hourly, daily gitu ya. Next kita bahas Shiba Inu dulu, baru akan kita bahas untuk Doge. Shiba Inu ini udah lama tertidur teman-teman. Ya, kita bisa lihat waktu dia drop ya, di sini drop kemudian sideways aja, nggak kemana-mana waktu altcoin lain-lain udah bertebangan. Akhirnya Shiba mendapatkan money flow juga dan pump nih. Satu weekly kencang nih teman-teman. Tadi sampai di 0,0023 sekian dolar gitu ya. Dimana ini dia sudah masuk territory di sini range di sekitar 0,0022 sampai 0,0029 dolar sekitar itu. Di antara dua garis kuning ini. Kenapa saya tandain ini? Terakhir kali di sini adanya pressure seller yang cukup signifikan masuk dari level area itu dan belum di testing kembali. Ya, dan hari ini baru memasuki territory ini. Tengah-tengah lah kurang lebih. Belum masuki atau testing ke bagian atasnya teman-teman. Ya, jadi ini adalah obstacle yang sekarang lagi dihadapi sama Shiba secara weekly. Kalau dia mampu ya untuk break dari area sini, kita bisa pantau next area target itu di sekitar sini. Ya, ini di sekitar 0,0389 sampai 0,4 dolar lah, sekitar area itu. Ya, kalau misalkan kita lihat untuk range-nya, cuman ini mungkin akan saya ganti biar beda ya, warna biru atas. Nah, ini ATH-nya saya ganti dengan warna merah. Ya, jadi ini beberapa obstacle atau target untuk Shiba. Dan yang nanyain gimana nih Shiba udah naik, apa mau cicil jual atau bagaimana gitu ya, atau mau masuk lagi gimana. Nah, kalau misalkan buat teman-teman ya yang bermain di spot sudah melihat nih, oh ini secara weekly dia udah testing nih zona resisten. Kalian mau DCA out atau mau cicil jual, it's okay, nggak masalah teman-teman. Nah, pertanyaannya next lagi, kalau misalkan buat teman-teman yang baru mau masuk Shiba bagaimana? Kalau, ya balik lagi nih, kalau ini terjadi ya untuk market dikasih merah, lah dikasih koreksi di bulan Maret, mungkin Shiba mengalami retracement dulu
Ya, di sini dia mengambil retracement untuk testing support resistance sebelumnya before dia lanjut naik lagi untuk ngejar 0,004 dolar. Gitu ya. Ini masih terbuka lebar ketika memang kita mendapatkan retracement dulu. Dimana zona ini sebelumnya kita bisa lihat juga ini support resistant, di sini juga resistant ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high-nya, maka ya kita bisa lihat nih pas banget. Terdekat itu di retracement 0,3 adalah box merah pertama nih di sini. Tuh. Lalu kedua itu retracement 0,5, ini box merah kedua tuh. Tuh, secara zonasi support resistant, secara kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dapat teman-teman. Jadi memang ini menjadi area ideal untuk Shiba ketika memang dia mendapatkan retracement untuk melanjutkan kenaikannya, gitu ya. Atau bahkan akan mencoba mengejar previous ATH-nya di sekitar 0,0088 sekian dolar lah, gitu ya. Jadi palingan itu untuk Shiba. Kita quick update untuk Doge juga. Doge so far sama lah ya untuk si Shiba, cuman memang kenaikan Shiba ini lebih signifikan ketimbang Doge. Cuman it's okay, nggak apa-apa juga. Ini adalah beberapa next target untuk Doge ketika memang dia masih mampu mengalami kenaikan. Ini kita bisa pantau area ini 0,159 sampai 0,178 dolar. Next lagi di sini box ungu pertama di 0,212 sampai 0,23 dolar. Next di box ungu kedua itu di sekitar 0,317 sampai 0,3523 dolar gitu ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika nanti si Doge masih at least lanjut naik, ini menjadi next target terdekat dulu aja deh gitu ya. Kita nggak muluk-muluk lah dia bakal ke 0,6 ke 1 dolar dalam waktu dekat. Tapi minimal ketika dia masih lanjut naik bikin tail candle lah kurang lebih seperti ini, jarum-jarum nakal gitu ya. Ini bisa menjadi area pantauan teman-teman sekalian gitu ya. Dan balik lagi ketika memang dia mendapatkan retracement, koreksi mungkin 5%, 10% yang mau mencicil masuk, it's okay. Ketika memang Doge ini kan project ke luar angkasa ya, dan juga bisa menjadi sarana transaksi untuk SpaceX, itu juga masih terbuka lebar dan masih ada Papa Elon di belakangnya. Jadi menurut saya untuk Doge peluang kedepannya untuk bahkan bikin new ATH masih terbuka lebar gitu ya. Berikut juga dengan Shiba. Shiba juga menurut saya salah satu meme coin yang sama lah dengan Doge yang masih berpotensi untuk bull run kali ini. Itu mendapatkan another push lagi untuk ngejar previous ATH-nya gitu ya. Masih menurut saya masih oke lah dua alt untuk meme coin ini. Ya menurut teman-teman bagaimana, coba ditulis di kolom komentar bawah video ini. Dan palingan itu untuk quick update Doge dan juga Shiba. Next mungkin besok kita akan bahas untuk altcoin yang jadul atau receh lah dikatakan untuk ataupun yang ada di exchange lokal. Jadi palingan itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Some profit.